Halo, berjumpa lagi dengan saya Fernando Urmeneta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya, Bu Widi ya. Betul. Oke, nah berbicara tentang Hari Kemerdekaan. Banyak orang yang kemudian secara skeptis bertanya begini, Bu. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Seperti itu. Ini kayaknya bahasan ini cocok untuk kita angkat, tapi bukan dari segi kenegaraan ya. Ya. Bukan dari segi politik, bukan juga dari segi kebangsaan, tapi dari segi kesehatan mental. Oke. Nah, berbicara soal kemerdekaan dalam kesehatan mental, maka saya ingin mengutip sebuah perkataan yang sayangnya saya lupa ini perkataannya siapa. Tapi saya pernah membaca bahwa apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu. Kalau kita berbicara dalam konteks kebangsaan, bangsa yang merdeka, ya sederhananya adalah bangsa yang tidak dijajah. Kan seperti itu ya. Iya. Dimana kita dulu berhasil memerdekakan diri kita dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, sekarang apabila kita tarik ke dalam kesehatan mental, sebetulnya apakah kita benar-benar sudah merdeka? Maka kan pertanyaannya, apakah kita terjajah secara mental jangan-jangan selama ini? Nah, teman-teman, nah tentunya saya tidak mungkin membahas sendiri ya, karena juga sudah terlihat hari ini sudah ada seseorang yang menemani saya, rekan sejawat saya, jadi teman diskusi juga, seorang psikolog, Ibu Widi. Iya. Selamat datang Bu Widi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kesini. Sama-sama. Gimana nih Bu, tentang kemerdekaan dari aspek kesehatan mental? Terutama kita nih yang ada di bangsa Indonesia ini atau di negara ini, kalau dari sudut pandang psikologi ya, apakah kita sudah merdeka secara mental? Menurut Bu Widi gimana? Ya, tadi ya kalau kita menilik dengan dari kata ya, merdeka. Merdeka itu berarti kan memang benar-benar kita lepas, bisa melakukan apa yang kita mau, atau kita bisa berkarya lebih baik lagi apapun itu ya. Artinya, dan kita merasa tidak, ya tadi dijajah itu kan berarti, kalau dijajah kan ya artinya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Nah itu ya. Nah tapi kalau misalnya secara mental, gitu, apakah yang terjadi? Apakah kita sudah merdeka gitu ya secara mental? Tapi kalau saya lihat di sini, kalau untuk secara mental, sepertinya masih belum deh Mas. Belum merdeka. Belum merdeka. Karena kenapa gitu? Secara mental orang tuh yang masih kayak apa ya? Belum lepas gitu. Karena apa? Karena seolah-olah mereka masih terbebani oleh suatu, misalnya nilai-nilai. Ketika saya ingin melakukan sesuatu gitu ya, gitu kan, takut. Apalagi kalau misalnya ada stigma dari masyarakat, stigma sosial gitu kan. Nah, terutama yang berhubungan dengan kesehatan mental tadi. Maka ketika seseorang yang boleh dikatakan gini aja, stres saja misalnya. Siapa sih yang belum pernah kena stres? Semua orang pasti pernah mengalami itu. Anak SD aja sekarang stres, Bu. Tapi itu tadi, ketika seseorang gitu kan yang mengalami itu dan dia memang benar-benar sudah burn out, yang saya nggak tahu harus ngapain lagi gitu kan. Itu seolah-olah mereka juga yang mau melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah gitu. Sepertinya penuh dengan beban, ketakutan, kekhawatiran gitu. Itu yang saya pikir kayaknya kita masih belum merdeka ya. Kayaknya masih yang beban itu masih banyak dipegang gitu ya oleh banyak orang tentang masalah kesehatan mental tadi mental, ya. Iya. Karena banyak ya tadi stigma negatif ya, bahwa kalau yang berhubungan dengan hal-hal yang demikian itu tabu, itu adalah sesuatu yang buruk, itu yang sudah
ya dianggap apa ya? Seolah-olah kalau misalnya penyakit gitu ya, itu adalah sesuatu penyakit yang menakutkan dan menular gitu. Seolah-olah seperti itulah. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi pada akhirnya ketika kalau orang sudah bilang atau membicarakan tentang kesehatan mental gitu, itu yang menakutkan gitu. Menakutkan karena biasanya dianggapnya ODGJ gitu ya. Seperti itu. Ya itu. Jadi banyak sekali. Ya memang sih sebenarnya kalau dari segi apa ya persentase ya. Kalau untuk sekarang tuh memang sudah sedikit berkurang walaupun sebenarnya masih banyak. Maksudnya begini. Sekarang orang tua, karena saya banyak berkecimpung di anak ya. Banyak orang tua sudah mulai misalnya membawa anaknya ke psikolog. Kalau misalnya orang tua sudah mulai aware, anak saya kok nggak beda dari biasanya. Misalnya saya seperti itu. Sudah banyak yang. Tapi masih banyak juga yang ketika anaknya curhat sama orang tuanya, Bu, saya perlu datang ke psikolog. Itu biasanya anak remaja itu ya menuju dewasa awal lah. Apa kata ibunya? Kamu itu kurang bersyukur. Nah, kamu itu kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Emang kamu gila ya? Sekarang tuh harus datang ke psikolog gitu. Udah kamu sholat aja, tahajud apa segala macam. Sampai pada akhirnya anak benar-benar sudah tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dan ketika dia curhat sama ibunya menasihati seperti itu, ujung-ujungnya apa gitu kan? Betul. Banyak hal yang pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang negatif. Nah itu, jadi kalau dibilang ini sudah merdeka ya masih belum. Kayaknya masih belum, masih jauh ya. Masih jauh. Mungkin setengah merdeka karena setengah dari populasi itu sudah mengalami satu kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Betul. Selain kesehatan fisik, ya Bu ya. Jadi, tapi saya tertarik begini ketika tadi Bu Widi mengatakan bahwa banyak stigma nih yang tentang kesehatan mental, terutama yang paling umum sekali ketika berbicara soal kesehatan mental itu seringkali diidentikan dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, terutama gangguan jiwa berat ya. Jadi bukan yang gangguan ringan-ringan itu bukan gitu, tapi yang sudah memang dibutuhkan satu penanganan yang ya mungkin bisa sampai rawat inap di rumah sakit jiwa seperti itu. Biasanya identiknya begitu memang. Betul. Tapi kalau kita mau menggali sedikit nih, apa sih yang membuat kemudian profesi-profesi seperti psikolog, psikiater, hipnoterapis bahkan sekarang juga kena gitu kan ya? Dianggapnya bahwa kita ini adalah orang yang berprofesi yang mengurusi gangguan mental berat, sehingga ketika ada anggota keluarga yang hadir atau membutuhkan bantuan, tadi keluar tuh bahasa-bahasa itu, emang kamu udah gila. Nah sebetulnya Bu, layanan psikolog sendiri, terutama klinis lah, kita bicara klinis dulu, karena kalau psikolog tuh luas banget ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita bicara psikolog, tiba-tiba yang di rumah membayangkannya industri dan organisasi. Tapi kita bicaranya soal HRD lagi. Iya, betul. Nah, jadi kita sempitkan dulu untuk klinis. Sebetulnya, ranah pelayanan psikolog klinis itu, kewenangan dan batasannya apa saja sih? Ya, kewenangan dan batasannya, kalau untuk psikolog klinis itu, kita itu hanya melakukan terapi atau penanganan psikoterapi lah, boleh disampaikan seperti itu, adalah untuk hal-hal yang bukan terlalu berat atau bukan yang berat gitu ya, yang sampai misalnya karena kan kita banyaknya itu melakukan counseling. Kalau counseling itu kan harusnya kita ya bicara, ngobrol gitu ya. Sekarang kalau yang kita tangani adalah yang berat, kita tanya apa dia jawab apa gitu kan, nyambung nggak gitu. Waham gitu ya. Yang punya waham, yang punya halusinasi segala macam gitu kan, itu enggak. Ya itu otomatis kalau sudah berat, ranahnya psikiater. Oke, sudah masuk ke ranah psikiatri. Jadi lakukan penanganan gitu kan,
mungkin harus menggunakan farmakologi gitu ya, obat-obatan atau apapun dulu untuk menurunkan kadar waham tadi, Yeah. halusinasi tadi gitu kan. Tapi ketika dia sudah mulai bisa gitu kan diajak ngobrol, nah itu biasanya nanti akan dialihkan ke psikolog. Oh, Gitu. tapi kondisi yang beratnya harus diobatin dulu. Nah itu, jadi kalau misalnya datang ke psikolog tadi gitu ya, emang kamu udah gila? Enggak semua psikolog dan kita juga tidak menangani yang berat. Betul, betul, betul. Itu kita nggak bisa, karena memang itu bukan ranahnya Ya. saya. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar mungkin ya layanan psikolog itu justru untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami disfungsional dalam kehidupan. Iya, Bukan betul. orang-orang yang punya gangguan mental, apalagi sampai gangguan kejiwaan gitu. Iya, betul, betul. Jadi misalnya gini, dalam pekerjaan gitu ya, ada orang yang kenapa sih saya sudah kerja lama di sini, kok teman-teman saya yang baru-baru masuk, baru setahun, dua tahun, sudah bisa dipromosikan gitu kan. Masalah di saya apa gitu? Apakah memang masalah saya adalah hasil kerja saya tidak bagus gitu misalnya? Padahal dari atasan juga kalau misalnya ya evaluasi saya masih masuk ke dalam standar. Apa nih gitu kan yang memang membuat saya tuh misalnya kok tidak bisa tidak masuk ke dalam kategori yang dipromosikan gitu kan ya. Yeah. Misal seperti itu. Nah, itu kan kita lakukan penggalian kan? Iya. Apa yang terjadi? Apa yang misalnya yang dia lakukan keseharian di kantor gitu atau apa? Oh, ternyata di sana dia nggak berani misalnya orangnya, nggak pede. Tapi kadang ada orang yang nggak merasa, saya kayaknya baik-baik aja gitu. Tapi ketika setelah digali gitu kan, nah baru dapatlah gitu kan permasalahannya apa. Oke, berarti di situ kita lakukan misalnya penanganan gitu ya, atau ya boleh dibilang coaching atau apapun gitu ya gitu, untuk konsultasi tadi ada permasalahan apa gitu. Atau misalnya di sekolah juga sama, kalau di rumah katanya saya sih bisa bergaul, tapi kenapa kalau di sekolah kok kayaknya susah banget gitu kan. Nah itu juga sama, jadi sebenarnya kan hal-hal yang umum. Bukan hal-hal yang berat gitu loh. Iya. Tapi masih banyak orang yang ya tadi berpikiran kalau misalnya yaitu yang tadi saya sampaikan tadi gitu kan. Kebetulan itu adalah klien saya gitu, anak mahasiswa yang dia merasa bahwa dia ada masalah gitu kan dengan temannya tadi. Dia cerita sama orang tuanya karena ngerasa katanya temannya kok ngebully dia, temannya ngejauhin dia, ada apa gitu dengan diri dia. Dia cerita sama orang tuanya bilang kamu terlalu lebay, kamu terlalu perasa, harusnya tuh kamu tuh lebih ini lagi meningkatkan diri, ibadahnya lah segala macam lah gitu ya. Dia bilang, jadi tapi kan dengan dia kondisi ada di lingkungan itu setiap hari dan dia nggak merasa nyaman gitu, pada akhirnya kan dia merasa bahwa aku nggak berharga kalau begitu di depan orang-orang kampusku, aku nggak berharga gitu. Dan bagusnya dia punya kesadaran, ini kalau misalnya saya tidak selesaikan, saya akan hancur. Makanya dia datang sendiri tanpa orang tua. Nah tapi kan ya itu tadi, dia inginnya kan dapat dukungan dari orang tua, tapi orang tuanya bilang, emang kamu udah gila ya? Iya. Kamu sudah sakit jiwa ya sampai kamu harus datang ke psikolog gitu. Iya. Kasian gitu kan. Betul. Sampai pada anaknya juga dengan pernyataan dari orang tua seperti itu, dia juga berpikir, sempat katanya dia bilang, oh kalau gitu aku gila dong kalau gitu. Tapi setelah itu dia juga merenung, enggak, aku masih waras gitu, tapi memang ada sesuatu yang entah apa gitu kan yang terjadi pada diriku sampai aku kok nggak bisa gitu kan berteman atau bersosialisasi seperti biasanya di teman-teman kampusku gitu. Dia katanya sudah mencoba merenung, kayaknya enggak deh, aku nih korban gitu karena banyak orang kan lebih senang jadi korban ya loh daripada
lebih senang bermain menjadi korban. Seperti itu. Tapi ketika kita sudah lakukan gitu kan konseling, akhirnya dia menyadari bahwa oh iya ternyata bukan korban, aku Iya. bukan ini, tapi memang ada sesuatu yang salah di aku gitu kan. Dari apa ya tadi gitu kan, ada perilaku yang dia nggak sadar yang membuat orang lain menjauh gitu kan. Akhirnya ujung-ujung kan bisa Iya. ditangani gitu. So artinya memang ya penanganan psikolog itu lebih ke arah banyaknya ya mungkin. Banyaknya ya lebih ke arah penanganan permasalahan sehari-hari, Betul, bukan betul. gangguan kejiwaan, karena mungkin ada psikolog yang memang membantu tugasnya psikiater untuk melakukan penanganan di rumah sakit jiwa misalnya, Iya, seperti itu iya. yang memberikan konseling pada orang-orang yang memang ya mungkin memiliki kerentanan atau memiliki kecenderungan mengalami gangguan mental berat atau gangguan kejiwaan. Betul. Tapi tidak semua, Iya, tidak betul. semua. Karena kalau untuk di rumah sakit sendiri ya, peran psikolog ini, Mm-mm. selain dia pendampingan kepada pasien, dia juga pendampingan kepada keluarga. Ya, Karena tadi kan, stigma dari masyarakat ini, jadi banyak sekali pasien yang ditinggalkan oleh keluarganya. Dan rumah sakit biasanya kita ada home visit. Mm-mm. Ketika dilakukan home visit, ini keluarganya udah nggak menghilang, pindah, nggak tahu kemana. Nah, makanya itu memang itulah yang harus peran psikolog di rumah Betul. sakit itu yang mereka lakukan. iya, iya. Adalah memberikan apa sih namanya pendampingan bahwa ini pasien sama seperti pasien penyakit fisik Betul, gitu, betul. yang dia tidak menular gitu kan, bahwa dia juga bisa sembuh gitu, dan dia akan bisa kembali lagi ke masyarakat gitu kalau memang apalagi dukungan dari keluarga itu kan sangat perlu ya. Terkadang ya itu gempuran dari luar itu kan lebih berat ketimbang arahan psikolog yang ada di dalam Betul. rumah sakit ini. Betul Gitu banget. kan. Dan ketika apalagi kalau misalnya sama masyarakat sudah dijauhi gitu kan, mereka juga takut ya. Ya pada akhirnya mereka pergi. Nah ini makanya banyak pasien rumah sakit jiwa yang pada akhirnya nggak bisa pulang. Iya, karena mau pulang kemana? Betul. Ya, sampai niat banget pindah rumah dia. Banyak gitu loh Mas. Karena dulu saya pernah praktek ya di rumah sakit jiwa yang di Bogor Iya. gitu kan. Selama 1 tahun di sana. Nah itulah yang terjadi gitu. Iya, saya nggak kebayang gitu. Niat gitu maksudnya. Iya, pindah rumah kan bukan hal mudah ya, Bu ya. Iya betul. Tapi selain itu kan masih banyak yang beranggapan bahwa oh kalau saya punya keluarga yang katakanlah ya misalnya bipolar atau katakanlah misalnya skizofrenia gitu, biasanya dianggapnya aib. Tapi lucunya gini, kalau skizofrenia, kalau bipolar itu dianggap sebagai aib keluarga, harusnya kanker juga. Kalau sampai ya kondisinya yang gawat lah ya, misalnya HIV. Nah orang ya sih bukan memberikan stigma lagi gitu Iya, ya, tapi bukan. kita tahu lah ya penularan HIV seperti apa. Walaupun ada juga yang tanpa tersengaja gitu. Jadi saya punya teman, dia itu adalah seorang perawat yang kemudian terkena HIV karena pada saat dia harus suntik pasiennya berontak dan jarum suntiknya kena ke dia. Gitu. Iya, iya. Jadi seperti Itu nggak sengaja ya gitu. Betul. Tapi maksud saya di sini adalah ayolah kita berlaku adil. Kalau kita sudah bisa menerima penyakit-penyakit yang konon dulu katanya itu aib besar. HIV itu kan pernah ada satu periode di mana wah itu aib banget. Bahkan yang tadi ya, yang terkenanya bukan karena dia jarum suntik, bukan karena seks bebas yang beresiko Iya, gitu. betul. Seperti teman saya tadi gitu. Nah ini kan juga terkena stigma zaman dulu. Iya. Tapi zaman sekarang sudah bisa diterima oleh masyarakat bahwa ya orang-orang dengan kondisi HIV itu ya HIV juga nggak segampang itu menularnya. Betul. Ya kan, ya? Kalau cuma salaman sama orang yang mengidap HIV ya nggak akan ketularan gitu. Iya, iya. Nah jadi sama kalau kita sudah bisa menerima hal-hal yang berkaitan dengan kondisi fisik, tapi kalau kesehatan mental kayaknya susah banget, Bu. Itu dia.
kalau memang kesehatan mental ya gitu, apalagi orang yang dengan gangguan jiwa ya, tinggal gitu kan di rumah sakit. Kalau memang itu menularkan, apa kabarnya perawat-perawat? Iya, Bisa tambah penuh dong gitu ya. betul. Jadi sebenarnya kan itu bisa disembuhkan ya. Tapi tetap mereka juga kan harus rutin minum obat. Ya. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada dukungan dari keluarga. Gitu. Sudah pasti itu yang saya lihat beberapa pasien gitu kan. Maksudnya banyak pasien, bukan beberapa pasien, banyak pasien. Termasuk yang di rumah sakit sendiri. Itu yang memang sudah fungsional. Tapi karena dia nggak tahu mau pulang kemana. Nah itu. Pada akhirnya di rumah sakit itu seperti numpuk. Tapi kebanyakan orang-orang di sekitar situ gitu. Maksudnya sekitar rumah sakit itu kayak misalnya ada yang berdagang. Itu banyak yang dari pasien situ. Pada akhirnya gitu kan. Karena ya tadi dia mau kemana. Iya. Gitu. Ya. Mau pulang, keluarganya juga ada di mana. Kasihan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang sudah sembuh gitu. Tapi ya tadi balik lagi dengan catatan memang obatnya dia nggak bisa lepas. Betul. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang seperti itu. Iya. Nah kita kembali lagi bahwa stigma tadi aib bahwa ketika satu keluarga kemudian ada anggotanya yang mengalami satu kondisi mental tertentu, dianggap aib. Bahkan tidak jarang sampai terjadi pemasungan. Iya, banyak. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang biaya untuk orang-orang itu berobat di rumah sakit jiwa segitu mahalnya sampai memilih untuk dipasung. Atau memang literasi masyarakat terhadap kesehatan mental sedemikian rendahnya sehingga menganggap bahwa kalau ada anggota keluarga yang mengalami hal tersebut, solusinya adalah dengan dipasung. Menurut Bu Widi gimana? Nah ini sebenarnya ya Mas ya, kalau untuk zaman sekarang ya beda dengan zaman dulu. Betul. Dibilang zaman susah. Kalau sekarang dibilang susah juga ya nggak susah-susah amat gitu. Maksudnya program pemerintah tuh sudah banyak diberikan kepada masyarakat yang misalnya memang tidak mampu. Ya, ada program KIS, ada program BPJS, banyak lah. Jadi sebenarnya dari rumah sakit sendiri juga sudah memberikan keringanan kalau masalah tidak ada biaya. Tapi saya pikir adalah lebih ke arah karena pengetahuan dari masyarakat sendiri yang masih minim ya. Mungkin untuk sosialisasi ke masyarakat itu bisa jadi ada beberapa daerah yang belum terjangkau untuk sosialisasi masalah kesehatan mental. Gitu. Kalau misalnya di kota-kota memang kita belum dengar ya, udah nggak dengar lagi ada yang dipasung-pasung. Justru kita masih mendengar hal ini tuh di daerah-daerah, di desa-desa gitu. Nah ini makanya yang saya lihat ya memang saya tidak lihat secara langsung gitu, tapi banyak gitu kan konten-konten yang memperlihatkan itu yang banyak sekali hal ini terjadi itu di daerah-daerah. Jadi kalau saya pikir sih lebih ke arah memang pengetahuan dari masyarakat yang masih belum mumpuni ya, gitu. Ya mungkin tadi sosialisasinya yang masih belum merata. Tapi kalau misalnya masalah dari segi biaya atau fasilitas dari pemerintah untuk penanganan orang-orang yang memang punya masalah gangguan jiwa berat gitu, itu sebenarnya sudah merata ya, sudah mulai di cover lah oleh pemerintah gitu. Sebenarnya begitu sih kalau yang saya lihat. Memang, tapi ada juga yang alasan mereka kalau udah pakai BPJS itu katanya per berapa hari harus keluar dulu pasiennya, nanti masuk lagi. Katanya seperti itu. Nah, kalaupun benar, berarti kan ini ada ruang untuk pembenahan sebetulnya dari pemerintah juga gitu. Nah, tapi kalau tidak benar, ya berarti itu gosip aja. Tapi intinya sudah ada program-program yang membantu. Nah, Bu, sekarang gini, ada satu mitos yang terjadi, yang katanya kalau kita stres nih,
terus kemudian ya kita mah pasti stres lah, nggak mungkin kalau lagi gitu ya, karena setiap hari kita pasti berhadapan dengan tantangan kehidupan. Betul. Pasti kita akan mendapatkan stresor. Betul. Tetapi uniknya tidak peduli berapa banyak stresor yang kita dapatkan, kan sebetulnya kita yang memilih untuk jadi stres atau tidak. Iya. Nah, ada pertanyaan gini, kalau kita membiarkan kondisi stres itu terus-terusan, Mhm. maka kita bisa kena gangguan jiwa. Itu bener nggak? Sebenarnya gini ya, kalau ini pendapat saya ya, Ya. jiwa kurang lebih sama dengan tubuh, Mm-mm. gitu kan. Kalau misalnya tubuh kita tidak kita rawat, makan sembarangan, makan yang tidak sehat, otomatis mau tidak mau kondisi tubuh kita juga bisa jadi ngedrop ya, Betul. ngedrop gitu. Mm-mm. Bisa kena kuman, bisa kena virus, kena bakteri, jadi sakit lah istilahnya. Sama halnya dengan stres. Ketika kita menumpuk itu dan kita tidak memilih gitu ya untuk menyelesaikan masalah, bisa saja hal itu juga akan terjadi. Gitu, karena kita membiarkan diri kita untuk yang ya udahlah, sok masuk aja semua stresnya gitu kan. Kita sendiri tidak berada upaya untuk menyelesaikan masalah yang memang bisa mengurangi stres tadi. Oke. Gitu. Artinya potensi tetap ada, dan karena katakanlah ya penyakit dalam kejiwaan itu sebetulnya sama saja dengan penyakit di dalam tubuh fisik kita. Iya. Jadi kalau tubuh fisik kita bisa kapanpun terkena sakit, tubuh jiwa kita, atau jiwa kita bukan tubuh jiwa ya, jiwa kita juga kapanpun bisa terserang gangguan. Sampai bisa terkena juga penyakit jiwa. Jadi intinya sama, kalau badan kita bisa sakit dan kita bisa menerima orang pilek, maka kita juga harus bisa menerima kalau orang stres. Iya. Karena sedemikian orang bisa pilek, ya kita udah minum vitamin, kita udah jaga kesehatan, mau pilek mah pilek aja kan ya. Iya, betul. Sama kita, orang stres juga seperti itu, orang dengan gangguan mental juga seperti itu. Dan pastinya tidak ada orang yang waktu lahir dia berdoa sama Tuhannya untuk, ya Tuhan saya mau lahirnya nanti kena gangguan jiwa deh, nggak ada. Nggak ada. Saya bisa jamin itu nggak ada. Betul. Ya kan ya. Sebagaimana juga orang yang, kalau ya teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang dicoba dengan penyakit-penyakit yang konon katanya masuk ke dalam penyakit kritis, mereka juga lahir nggak minta untuk itu. Dan mereka dapat aja gitu, dalam kehidupan mereka dapat itu. Iya. Jadi kita sebaiknya memang tidak menghakimi ya Bu ya. Betul. Bahwa orang ketika dapat gangguan mental atau orang yang stres itu bukan berarti orang yang tidak bersyukur. Betul. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya kualitas iman seseorang dengan kualitas kesehatan mental. Iya, betul sekali Mas gitu kan. Karena ya itu tadi gitu kan, sesuatu yang berbeda artinya gitu. Iman itu kan memang ya ke tingkat kepercayaan seseorang. Betul. Gitu kan ya, terhadap ketuhanan. Kalau yang namanya stres itu adalah kemampuan dia, atau kesehatan mental adalah kemampuan dia untuk menghadapi tekanan. Iya. Gitu. Jadi beda cerita gitu. Jadi nggak bisa yang ya padahal ya gitu orangnya rajin ibadah atau apapun itu gitu. Kok bisa ya kena? Iya, nggak begitu juga. Nggak gitu ceritanya. Orang ibadahnya mau kayak gimana, ke tanah suci mau berapa puluh kali, tetap aja bisa kena pilek kok. Betul. Jadi memang nggak ada hubungan sama sekali kondisi keimanan seseorang, bukan berarti ketika dia kena pilek berarti imannya jelek, enggak. Bukan seperti itu kok. Sama halnya bukan berarti ya orang kena stres itu kan imannya nggak kuat. Makanya untuk teman-teman semua nih ya, yang nonton video ini gitu kan, mulai dari sekarang stop deh menghakimi orang-orang dengan misalnya dalam kondisi masalah mental orang di sekitar. Itu berpandangan bahwa dia mah imannya nggak kuat, dia mah kurang bersyukur, dia mah kurang ini. Itu gak ada hubungannya. Tapi seringkali yang memberi nasihat itu
hal-hal yang demikian gitu. Iya. Kamu kurang bersyukur, kamu kurang beriman, kurang mendekatkan diri pada Tuhan, segala macam Betul. gitu. Padahal orang itu udah teriak, aku sudah kurang apa lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Istilahnya kalau Muslim ya, sudah bangun tengah malam tahajud gitu kan, sudah pagi-pagi dia juga sholat duha gitu. Tapi kenapa sih kok rasanya Tuhan tuh memberikan masalah tuh kayaknya banyak banget gitu. Nah sampai nggak kuat gitu. Itu kan sesuatu yang beda. Iya, iya. Tapi saya juga pernah sih menghadapi satu orang yang kondisinya sama seperti itu, ibadah rajin dan lain sebagainya. Tapi waktu dia mengalami stres, kemudian dia orang tuanya mengatakan ke tokoh agama lah intinya. Ya sama kalimatnya, oh kamu perbanyak. Dia sampai bingung, saya mesti sholat apa lagi gitu. Saking semua sholat udah dijalanin gitu kan ya. Terus kemudian saya harus apa lagi gitu. Pokoknya semua yang si pemuka agama itu mengatakan itu semua sudah dijalankan sampai itu semua di stop sama dia karena dia ngapain buat apa, nggak ada gunanya gitu. Saya beribadah nggak ada gunanya gitu. Nah jadi ternyata ya kalau saya sih mau mengutip satu kalimat yang mungkin kalau untuk teman-teman muslim ini kalimat yang sangat-sangat sering diperdengarkan ya, bahwa ketika satu urusan diberikan bukan pada ahlinya maka tunggu saja kehancurannya. Ya, betul. Nah, jadi sama sekali bukan untuk menghakimi juga ya. Kita semua punya keahlian masing-masing. Yang ahlinya di bidang kesehatan fisik, silahkan lakukan yang terbaik di bidang itu. Yang ahlinya di pendakwahan, silahkan lakukan itu. Nah, yang ahlinya juga di bidang kesehatan mental juga melakukan hal itu. Jadi jangan rebut-rebutan gitu. Iya. Gitu, seperti itu. Nggak apa-apa kok kalau sekali-kali kita nggak tahu gitu ya. Gitu. Ya kalau saya ditanya misalnya soal agama ya saya pasti nggak tahu gitu kan. Saya pasti akan menyerahkan ke orang yang paham. Nah jadi seperti itu. Dan tadi Bu Idi juga mengatakan, dan kalau menurut saya itu adalah langkah awal yang sangat signifikan untuk membantu orang-orang yang sedang menghadapi gangguan mental, yaitu berhenti menghakimi. Karena kita nggak sadar ya, hanya kalimat menurut kita itu nasihat, tapi untuk orang yang mendengar bisa jadi itu adalah daya hancur luar biasa sebetulnya. Betul. Gitu. Dan boleh jadi ada banyak kejadian-kejadian bunuh diri itu yang terjadi karena frustrasi, karena penghakiman. Gitu. Betul. Kayak udah seperti ini ternyata saya sedemikian buruknya sebagai manusia, ya sudah, akhiri saja. Nah itu yang kita perlu hati-hati. Betul sekali. So konklusinya apa nih Bu dari pembicaraan kita Bu? Tentang stigma kesehatan mental berkaitan dengan kemerdekaan. Bahwa gimana pun juga adalah tanggung jawab kita sebagai praktisi gitu ya, untuk membantu masyarakat dan terutama juga dalam hal ini membantu pemerintah ya, karena nggak mungkin lah pemerintah yang melakukan semuanya. Betul. Kan pemerintahnya juga punya urusan masing-masing gitu ya. Nah jadi bagaimana nih peran kita dalam membantu masyarakat dan membantu pemerintah untuk memerdekakan bangsa ini dari kondisi mental yang tidak baik. Iya. Peran kita? Peran kita. Peran kita ya sudah pastilah gitu kan. Kita juga selain membantu gitu kan klien-klien yang datang pada kita, kita juga mengedukasi. Nah sekarang kan media sosial kan sudah banyak ya. Kita tidak bisa mengedukasi satu persatu orang kita datangkan gitu, tapi kita bisa mengedukasi dengan dibantu oleh media sosial tadi, mengedukasi tentang masalah kesehatan mental ini, agar masyarakat tidak lagi terus-terusan menyimpan ya stigma tadi bahwa kalau masalah kesehatan mental atau masalah kejiwaan itu adalah sesuatu yang aib atau buruk lah tadi. Bahwa ini juga bisa harus kita sadari bahwa tadi gitu yang saya sampaikan bahwa kesehatan mental itu kurang lebih sama dengan kesehatan fisik. Betul. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Kalau misalnya kita mendahulukan gitu kan ketika kita flu, ya udahlah berobat gitu kan ke dokter.
tapi kita menyampingkan ketika kita ada tekanan, terus kemudian stres, dan itu jadi kehidupan sehari-hari kita tidak fungsional lagi gitu. Nah, itu yang ingin kita edukasi ya. Jangan sampai masyarakat punya, sekarang tuh udah nggak zaman lagi lah ibaratnya gitu. Kenapa? Zaman sudah berubah, sekarang sudah serba era digital gitu. Tapi pemahaman kita, pemikiran kita kok masih zaman dulu ya, masih kolot ya. Harusnya kan sudah mulai berubah juga. Betul. Apapun itu gitu. Jadi ya kita sebagai praktisi juga, saya sebagai psikolog ya upaya kita adalah tetap mengedukasi masyarakat dengan ya kita sudah ya tadi kan zaman digital, kita gunakan teknologi yang sekarang sudah makin canggih gitu untuk mengedukasi masyarakat, dan masyarakat juga sudah mulai harus mencari tahu gitu kan. Tidak lagi ya mungkin memang kebutuhan. Ada orang yang misalnya di media sosial hanya mencari hiburan gitu kan, info hiburan, tapi mulai sekarang hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan, terutama kesehatan mental, coba mulai dilihat atau dipelajari ya. Iya, seperti itu. Tapi yang perlu hati-hati, jangan sampai melakukan diagnosa mandiri. Nah, itu yang banyak. Dan ini ya, Mas, jadi seperti mereka bangga. Betul. Ketika mendiagnosa diri sendiri, dan mereka menjadi suatu kebanggaan. Karena memang ada beberapa juga yang datang pada saya gitu, Bu, saya ini bipolar. Oh, taunya dari mana? Saya baca-baca. Terus ya, tapi nggak apa-apa sih, kan artis juga ada ya. Jadi sebuah kebanggaan dan menggunakan istilah-istilah yang tidak tepat. Tapi Ibu, ini akan menarik kalau kita jadikan segmen tersendiri, karena pasti banyak. Gitu ya. Sepertinya untuk kali ini cukup dulu. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang merdeka secara kesehatan mental tentunya. Karena kembali lagi, apabila pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka kesehatan mental adalah hak setiap orang. Seperti itu. Baik, Bu Widi, terima kasih Sama-sama, Mas. Berkenan untuk hadir, berkenan untuk berbagi pandangan seperti itu. Dan juga untuk teman-teman di rumah, kalau saya boleh konklusikan kembali pembicaraan kita pada kali ini, bahwa setiap orang tidak pernah meminta untuk dilahirkan dengan kondisi mental tertentu. Maka yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka adalah stop penghakiman. Dan yang paling penting, kita jangan mengambil alih masalah orang lain, dan juga jangan mengambil alih pekerjaan orang lain atau keahlian orang lain. Jadi cukup sadar diri bahwa kita punya batasan. Ada hal-hal yang memang tidak kena untuk diberikan nasihat. Nah, maka itu saatnya untuk dibantu dengan memperkenalkan atau membawanya ke orang yang memang punya kompetensi di bidang tersebut. Dan tidak usah khawatir, apalagi kalau datangnya ke hipnoterapis. Psikolog saja tidak semuanya menangani gangguan-gangguan mental yang berat atau gangguan kejiwaan. Tapi tugas psikolog itu memang lebih banyak untuk membantu masyarakat, membantu teman-teman semua untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tentunya secara pikiran dan mental. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Terima kasih sudah bersedia untuk menyaksikan. Dan kita akan bertemu lagi di video-video yang berikutnya. Sampai jumpa.